Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Oke, pada hari ini spesial banget. Aku bakal ngebahas sebuah video yang teman-teman udah banyak banget tanyain di kolom komentar seputar tips cara bikin pipi tembem secara alami. Nah, kali ini aku bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering muncul. Seperti yang ini pokoknya banyak banget pertanyaannya. Aku bakal ngebahas di video ini dengan judul penyebab pipi tidak bisa tembam atau cabi. Nah, aku udah rangkum di sini ada 6 poin yang teman-teman bisa cek dan recheck kembali apakah teman-teman mengalami hal ini, dan bisa jadi hal ini adalah salah satu penyebab teman-teman gak bisa bikin pipi terlihat tembam dan gak bisa dapatin pipi cabi yang teman-teman idamkan. Oke teman-teman, di video ini aku mau infoin juga ke teman-teman kalau gimana pun bentuk wajah kita, mau itu tembam, cabi atau tirus atau gimana pun, itu udah yang pastinya terbaik buat teman-teman. Itu udah diciptain sedemikian rupa oleh sang pencipta, jadi dicintai aja dirinya masing-masing dan diterima dengan senang hati. Oke, pada video kali ini aku bakal jelasin 6 penyebab pipi tidak bisa tembam dan cabi. Oke, langsung aja kita masuk ke penyebab yang pertama. Untuk penyebab atau faktor yang pertama adalah faktor genetik. Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin dulu kalau untuk faktor genetik ini udah langsung berpengaruh pada diri teman-teman sendiri. Kalau misalnya dari lahirnya teman-teman atau dari keturunannya, dari faktor genetiknya teman-teman itu emang pipinya itu nggak bisa cabi, alias memang kelihatan lebih tirus, lebih kecil, itu mungkin emang agak sulit untuk mendapatkan pipi cabi yang teman-teman idamkan secara cepat atau juga dengan mengikuti tips-tips yang aku pernah bikin sebelumnya. Karena faktor genetik ini adalah faktor yang paling susah banget untuk dihilangkan. Kalaupun teman-teman ingin mendapatkan hal tersebut, mungkin teman-teman bisa menggunakan cara-cara dokter, cara-cara mungkin di klinik kecantikan yang udah banyak banget sekarang beredar. Tapi untuk faktor genetik ini mendapatkan hasil yang dengan tips alami itu emang agak sulit. Oke, sekarang kita akan masuk ke faktor atau penyebab nomor 2. Nah, teman-teman, untuk nomor 2 ini adalah tingkat lemak otot. Jadi, buat teman-teman yang memiliki kerendahan atau tingkat lemak ototnya itu mungkin lebih rendah, jadi itu bakal susah banget nih buat teman-teman ngedapatin pipi yang lebih cabi atau tembem. Karena apa? Karena untuk seseorang yang memiliki tingkat lemak yang rendah, itu bakalan susah banget dia untuk ngedapatin bentuk tubuh yang mungkin lebih berisi, atau mungkin bagian pipi yang kelihatan lebih cabi, dan bagian-bagian tubuh lainnya ya mungkin teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih baik lagi atau hasil yang lebih meningkat lagi. Karena untuk tingkat lemak ototnya itu rendah, jadi sulit banget nih teman-teman untuk mendapatkannya. Cuman teman-teman jangan sedih dulu, karena masih banyak banget olahraga-olahraga yang bisa teman-teman lakuin, atau mungkin dengan mengkonsumsi berbagai suplemen atau juga susu untuk meningkatkan massa otot, yang pasti dengan cara yang sehat dan jangan pakai cara-cara yang sembarangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke faktor nomor 3 atau penyebab nomor 3. Oke, untuk penyebab nomor 3 ini adalah massa otot. Jadi setiap orang ini ya teman-teman itu punya tingkat massa otot yang berbeda-beda. Jadi semakin bagus massa ototnya, maka semakin baik pula dia akan mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Terus juga mungkin yang teman-teman ingin dapatin bentuk pipi yang cabi. Jadi untuk teman-teman mungkin yang memiliki massa otot atau otot pipinya itu lebih kecil, atau mungkin lebih nggak bisa kelihatan cabi, lebih kempot gitu ya, bahasanya kempot gitu, itu bakalan susah banget untuk teman-teman bisa ngedapatin bentuk badan yang ideal ataupun bentuk pipi yang cabi, karena memiliki massa otot yang kurang baik, mungkin massa ototnya itu rendah, dan juga untuk teman-teman yang mengikuti atau mungkin mengalami pola hidup yang kurang sehat. Jadi buat teman-teman, perbanyak aja olahraga, konsumsi makanan yang sehat, pokoknya tingkati massa otot dan juga jauhi hal-hal yang kurang baik. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin yang nomor 4, yaitu penurunan berat badan. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi buat kalian nih sekarang mungkin yang lagi mengalami penurunan berat badan, atau mungkin yang sebelumnya itu badannya berisi, agak ideal, terus tiba-tiba mungkin sakit atau ngalamin hal-hal lainnya yang bikin penurunan berat badan,
itu juga salah satu penyebab ataupun faktor yang bikin teman-teman kehilangan pipi cabi atau sulit juga untuk mendapatkan pipi cabi karena lagi ngalamin masalah penurunan berat badan. Jadi nggak hanya untuk bagian tubuhnya aja nih yang ikutan mengurus atau turun, tapi juga nanti akan ikutan langsung ke bagian pipinya, alias nanti pipinya juga bakal ikutan tirus, ikutan lebih kecil daripada bentuk yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tips nomor 5, yaitu penuaan alami. Nah, teman-teman di sini siapa yang suka terpapar sinar matahari atau siapa di sini yang mungkin tidak menjalankan pola hidup sehat seperti merokok atau mungkin konsumsi alkohol, kurang olahraga, dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman, penuaan alami ini atau penuaan dini ini banyak banget dialami oleh orang-orang pada zaman sekarang. Aku juga sempat ada lihat tuh di salah satu akun TikTok dimana seorang wanita ini, dia itu masih mungkin umur 20 tahunan, cuman dia ngalamin suatu penyakit dan itu bikin dia jadi penuaan dini dengan wajahnya itu yang menua, tapi suaranya itu masih suara yang kayak masih anak muda 20 tahunan. Jadi itu mungkin karena faktor dia ada penyakit yang nyebabin dia mengalami penuaan. Nah, di sini kita juga bakal ngebahas masalah penuaan alami yang berdampak pada penyebab pipi dan muka yang kurang cabi atau tidak bisa terlihat lebih tembam. Karena apa teman-teman, jadi untuk kalian nih yang lagi ngalamin penuaan alami, itu untuk di bagian pipinya itu akan menurun sekali untuk tingkat kolagen yang dihasilkan, dan juga untuk elastisitas kulit juga bakal menurun. Jadi hal itu juga berpengaruh dalam perubahan pipi yang ingin teman-teman dapatkan menjadi lebih cabi, menjadi lebih berisi, dan juga lebih tembam. Itu bakal susah didapatin karena teman-teman lagi ngalamin penuaan alami. Oke teman-teman, untuk penuaan alami ini juga salah satu hal dan faktor yang juga bisa berpengaruh dalam daya tahan tubuh teman-teman, dalam daya tangkap teman-teman, dan juga dalam faktor kulit wajah, dan juga untuk faktor teman-teman ngedapatin berat badan yang ideal, ngedapatin bentuk tubuh yang teman-teman idamkan, itu juga bakal berpengaruh kalau teman-teman mengalami masalah penuaan alami. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang nomor 6 atau poin yang terakhir, yaitu kebiasaan merokok. Nah, siapa di sini teman-teman, abang-abang atau bapak-bapak nih yang masih hobi ngerokok dan tiba-tiba ada komen tuh ya di sini. Dia bilang, "Kak, apakah merokok itu juga jadi salah satu faktor utama kalau misalnya aku gak dapat pipi cabi setelah mengikuti tips-tips yang kakak berikan?" Ya, itu juga berpengaruh banget ya teman-teman. Karena apa? Merokok itu juga salah satu aktivitas yang bisa nyebabin teman-teman itu mengalami penuaan dini. Kenapa? Karena merokok itu dapat menyebabkan tingkat kolagen dan juga elastisitas pada kulit wajah teman-teman itu semakin menurun. Terus juga merokok itu tidak sehat, menyebabkan penyakit berbahaya lainnya, penuaan dini, dan lain-lain. Dan itu juga menyebabkan penurunan berat badan. Mungkin buat teman-teman yang melihatnya, sekitarnya itu memiliki tubuh yang kurus, memiliki pipi yang kempot. Kenapa? Karena mungkin dia juga lagi hobi atau lagi gila-gilanya ngerokok. Ngerokok itu banyak banget efeknya teman-teman, karena itu bikin ketergantungan juga. Terus juga dia bakal, kebiasaan merokok itu bikin dia tuh nggak mau makan karena dia udah ngerasa enak tubuhnya dengan merokok. Dia juga bakal kehilangan nafsu makan, kehilangan elastisitas kulit. Selain dia juga kehilangan nafsu makan, merokok juga bisa menyebabkan dia kehilangan bentuk kulit yang elastisitasnya bagus, juga bikin menurunnya tingkat kolagen, dimana itu berfungsi untuk bikin pipi ataupun tubuh lebih gampang untuk berisi dan juga lebih sehat. Oke teman-teman, ini aja 6 faktor dan juga penyebab yang aku bisa share di video ini. Teman-teman bisa cek dan recheck kembali kira-kira mana yang teman-teman lagi alami. Dan buat teman-teman yang lainnya nih yang masih pengen ikutin cara yang aku udah pernah share di video sebelumnya, bisa cek kembali di sini. Dan nanti di video itu juga teman-teman bisa ikutin langkah-langkahnya. Aku juga udah share 6 cara di situ. Buat yang mungkin masih bingung udah ngikutin cara itu tapi nggak berhasil, mungkin teman-teman ada mengalami di antara 6 faktor penyebab yang juga aku udah jelasin di video kali ini. Oke teman-teman, segitu aja video aku pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk bikin komentar di bawah kira-kira mau aku bikin video apa lagi.
atau yang mau komen-komen lagi seputar hal ini juga bisa komen di bawah ini, nanti kita akan bahas sama-sama. Thank you buat yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.